rajin belajar, tapi kok hidupnya gitu-gitu aja, pengah. Kamu rajin belajar. Serius, lebih rajin dari kebanyakan orang di sekitarmu. Kamu baca buku self-improvement, kamu nonton video edukatif, kamu dengerin podcast sambil commute. Kamu simpen artikel, highlight kalimat penting, catat poin-poin utama di notes HP kamu. Kamu tahu tentang growth mindset, dopamin, habit stacking, deep work. Kamu bisa jelasin konsep-konsep itu ke orang lain dengan lancar. Tapi hidupmu gitu-gitu aja. Kamu masih di posisi yang sama, masih ngerasa stuck di tempat yang sama, masih nunda hal yang sama. Dan yang paling menyakitkan, kamu nonton orang lain yang kelihatannya belajar lebih sedikit dari kamu, tapi hidupnya jauh lebih maju. Itu nggak adil, dan kamu tahu itu. Tapi ini bukan video untuk menyemangati kamu. Video ini untuk menjelaskan sesuatu yang nggak nyaman. Karena masalahnya bukan kamu kurang belajar. Masalahnya adalah belajar sudah jadi zona nyaman kamu. Dan begitu kamu paham kenapa itu terjadi, kamu nggak akan pernah konsumsi konten edukatif dengan cara yang sama lagi. Tetap di sini. Karena apa yang akan aku jelaskan adalah alasan kenapa banyak orang yang paling rajin belajar justru yang paling sedikit berubah. Ini dimulai dari cara otakmu memproses belajar. Coba pikirin, gimana rasanya baca buku self-improvement atau nonton video kayak gini? Kamu duduk, kamu konsumsi kontennya, ada sesuatu yang klik di kepalamu. Kamu ngerasa jelas, kamu ngerasa harapan, kamu ngerasa seolah-olah perubahannya udah mulai. Padahal belum ada yang berubah. Kebiasaanmu sama, tindakanmu sama, lingkunganmu sama. Yang berubah cuma perasaanmu. Dan perasaan itu adalah jebakannya. Otakmu nggak bisa membedakan antara belajar tentang perubahan dan benar-benar berubah. Ketika kamu baca tentang produktivitas atau disiplin, otakmu melepaskan dopamin, zat kimia yang bikin kamu ngerasa senang dan puas. Kamu ngerasa progres tanpa usaha nyata. Kamu sedang mengelabui otakmu untuk merayakan sesuatu yang belum kamu lakukan. Makanya belajar jadi adiktif. Bukan karena kamu cinta pertumbuhan, tapi karena kamu cinta perasaan sedang bertumbuh. Dan perasaan itu murah, nggak ada risiko, nggak ada ketidaknyamanan, nggak ada kegagalan. Cuma halaman, cuma video, cuma podcast. Disinilah kebanyakan orang terjebak. Mereka pikir mereka sedang mengerjakan diri mereka sendiri. Padahal mereka cuma sedang mempersiapkan diri untuk mengerjakan diri mereka sendiri. Dan persiapan itu jadi tempat bersembunyi. Tapi ada alasan yang lebih gelap kenapa otakmu lebih milih belajar daripada melakukan satu tindakan yang gak nyaman. Ini yang perlu kamu dengar. Baca buku lagi terasa lebih aman daripada mengambil satu tindakan yang gak nyaman. Lebih aman baca tentang disiplin daripada bangun pagi beneran. Lebih aman baca tentang fokus daripada duduk sendirian dan ngerjain pekerjaanmu. Dan otakmu selalu pilih aman daripada efektif. Kenapa? Karena melakukan sesuatu mengancam identitasmu. Pikirin itu sebentar. Kalau kamu baca tentang kebiasaan, kamu masih bisa percaya bahwa kamu adalah orang yang disiplin. Tapi kalau kamu coba bangun kebiasaan dan gagal di hari ketiga, kepercayaan itu hancur. Buku melindungi citra dirimu. Tindakan nyata menantangnya. Dan otakmu benci itu. Otakmu lebih suka bilang, aku tipe orang yang menghargai pertumbuhan. Daripada harus membuktikannya lewat perilaku nyata. Jadi kamu terus belajar, terus highlight, terus simpan quotes, terus nonton video. Tapi di dalam gak ada yang berubah. Dan itu menciptakan rasa malu yang pelan-pelan menggerogoti. Kamu mulai pikir ada yang salah dengan dirimu. Kamu bilang ke diri sendiri, mungkin aku butuh sistem yang lebih baik. Mungkin belum nemu buku yang tepat. Mungkin aku akan mulai kalau udah siap. Tapi kamu perlu tahu ini. Ngerasa belum siap adalah perisai mental. Perisai yang melindungi egomu dari kemungkinan gagal. Dan ini bikin siklusnya makin ketat. Makin banyak kamu belajar, makin kamu sadar betapa jauhnya kamu dari tempat yang kamu mau. Jarak itu menyakitkan. Jadi, kamu belajar lebih banyak lagi untuk meredakan rasa sakit itu. Kamu beli buku baru, nonton video baru. Belajar jadi pelarian emosional, bukan transformasi. Self-improvement mengajarkan ide-ide lebih cepat dari kemampuan identitasmu untuk berubah.
Kamu bisa paham sebuah konsep dalam 10 menit, tapi identitasmu berubah melalui tindakan yang diulang berkali-kali dalam waktu yang lama. Jarak antara keduanya menciptakan ketegangan. Kamu tahu siapa yang harusnya kamu jadi, tapi kamu nggak hidup seperti orang itu. Jadi otakmu cari pelarian. Dan pelariannya lebih banyak informasi, lebih banyak kejelasan, lebih banyak framework, lebih banyak teori. Kamu terjebak dalam lingkaran belajar tanpa akhir, mengumpulkan ilmu tapi nggak pernah bertindak. Masalahnya bukan lagi kurang jelas, masalahnya adalah eksekusi. Dan eksekusi terasa membosankan, berantakan, lambat. Nggak ada dopamin dari ngerjain hal yang sama setiap hari. Nggak ada insight baru, cuma pengulangan. Makanya kebanyakan orang berhenti tepat di situ. Ini juga kenapa orang yang paling cerdas sering yang paling sedikit bergerak. Orang pintar konsumsi lebih banyak ide, baca lebih banyak buku, nonton lebih banyak video, tapi mereka juga overthinking lebih banyak. Mereka analisis daripada bertindak. Mereka tunggu kepastian. Padahal kepastian nggak pernah datang dari bab berikutnya. Kepastian datang dari melakukan. Dan melakukan berarti menerima kemungkinan gagal. Itu ketakutan yang sebenarnya. Bukan malas, bukan kurang motivasi. Takut melihat bukti bahwa kamu belum jadi orang yang kamu mau. Jadi, belajar jadi perlindungan. Selama kamu masih belajar, kamu bisa bilang, aku sedang proses. Nggak ada yang bisa bantah itu. Bahkan kamu sendiri nggak bisa. Tapi waktu terus berjalan. Bulan berlalu, tahun berlalu, dan tumpukan buku itu makin tinggi dari hasil nyatanya. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Kalau masalahnya adalah belajar, apakah itu berarti buku dan video itu nggak berguna? Bukan. Itu berarti kamu pakai mereka dengan urutan yang salah. Kebanyakan orang belajar dulu, lalu berharap tindakan mengikuti. Urutan itu gagal. Tindakan harus datang dulu, baru belajar mendukungnya. Daripada belajar tentang kebiasaan untuk jadi disiplin, mulai satu kebiasaan dulu, baru baca untuk mendukungnya. Perubahan kecil itu membalik segalanya. Ketika tindakan datang dulu, buku jadi alat, bukan pelarian. Kamu berhenti tanya, apa yang harus aku lakukan dengan hidupku? Dan mulai tanya, bagaimana aku bisa melakukan satu hal ini lebih baik? Ini memindahkan kamu dari lingkaran konsumen ke lingkaran praktisi. Kamu cuma pakai informasi untuk memecahkan masalah nyata. Belajar punya tugasnya, mendukung perilaku, bukan menggantikannya. Satu pergeseran lagi yang lebih penting. Berhenti belajar untuk inspirasi. Belajarlah untuk gesekan. Inspirasi enak dirasakan. Gesekan terasa berguna. Gesekan artinya konten yang kamu konsumsi menantang sesuatu yang sudah kamu lakukan. Memaksamu untuk menyesuaikan diri. Kalau sebuah video bikin kamu ngerasa termotivasi tapi nggak mengubah apa yang kamu lakukan besok pagi, itu hiburan, bukan pertumbuhan. Pertumbuhan terasa canggung. Pertumbuhan menciptakan resistensi. Kalau nggak ada yang berubah dalam harimu setelah belajar sesuatu, kontennya gagal menjalankan fungsi nyatanya. Satu aturan yang diabaikan kebanyakan orang. Satu ide, satu tindakan, 7 hari. Kalau kamu baca atau nonton sesuatu dan gak bisa sebutkan satu perilaku konkret yang akan kamu ulangi selama seminggu, berhenti konsumsi. Kamu belum siap untuk lebih banyak informasi. Kamu butuh integrasi. Dan ini adalah pergeseran yang paling dalam. Berhenti melihat dirimu sebagai orang yang sedang belajar untuk berkembang. Lihat dirimu sebagai orang yang sedang mempraktikkan perkembangan. Pelajar, konsumsi. Praktisi, mengulang. Praktisi sering gagal. Pelajar tetap nyaman. Begitu kamu mendefinisikan dirimu sebagai seseorang yang berlatih, perilakumu berubah. Karena latihan menuntut bukti. Kamu nggak butuh rencana sempurna sebelum mulai. Rencana dibangun melalui gerak. Kamu nggak menemukan kejelasan dulu. Kamu mendapatkannya. Kejelasan selalu mengikuti tindakan. Itu artinya, kamu harus bertindak dalam kondisi bingung. Itu menakutkan. Tapi kebingungan adalah harga dari perubahan. Kalau kamu tunggu sampai ngerasa yakin, kamu akan tunggu selamanya. Tindakan terkecil lebih penting dari sistem yang sempurna. Satu tulisan, satu langkah, satu tugas dimulai. Tindakan kecil melemahkan kekuatan overthinking.
Mereka memindahkan otak dari mode perencanaan ke mode umpan balik. Dan umpan balik menciptakan pembelajaran nyata. Pembelajaran melalui tindakan menempel. Pembelajaran melalui membaca, memudar. Satu hal terakhir yang perlu kamu hadapi. Tanya dirimu sendiri jujur-jujuran. Apakah konsumsimu lebih tinggi dari outputmu? Kalau iya, kamu sedang bersembunyi. Pertumbuhan butuh ketidakseimbangan. Lebih banyak melakukan daripada belajar. Lebih banyak memproduksi daripada mengonsumsi. Ketidakseimbangan itu terasa nggak nyaman. Tapi, ketidaknyamanan itu adalah sinyal bahwa kamu akhirnya berubah. Berhenti baca tentang 10 masalah sekaligus. Pilih satu. Perbaiki dengan buruk, lanjut. Memperbaiki satu hal membangun kepercayaan terhadap dirimu sendiri. Kepercayaan itu lebih penting dari pengetahuan. Karena begitu kamu percaya pada dirimu untuk bertindak, buku-buku itu jadi kuat lagi. Mereka berhenti jadi fantasi. Mereka jadi alat penyempurnaan. Dan itu tempat yang tepat untuk mereka. Jadi, ini solusi nyatanya. Berhenti belajar untuk jadi orang lain. Mulai bertindak seperti orang yang sudah kamu percaya bisa kamu jadi. Bahkan kalau itu terasa palsu. Terutama kalau itu terasa palsu. Perilaku membentuk identitas, bukan sebaliknya. Belajar lebih sedikit. Lakukan lebih banyak. Tapi jangan lakukan segalanya. Lakukan satu hal setiap hari sampai itu jadi membosankan. Kebosanan sebenarnya adalah level tertinggi dari self-improvement. Artinya, kebiasaan keras itu sudah jadi bagian dari dirimu. Kebosanan berarti itu berhasil. Kamu nggak butuh video lagi untuk mengubah hidupmu. Kamu butuh lebih sedikit ide dan lebih banyak pengulangan. Kamu udah tahu cukup. Yang kurang adalah bukti. Dan bukti datang dari tindakan. Jadi lain kali kamu ngerasa mau buka video edukatif lagi atau beli buku baru, berhenti sebentar. Tanya satu pertanyaan. Apa yang sedang aku hindari untuk dilakukan sekarang? Lalu, lakukan itu. Bahkan dengan buruk, terutama dengan buruk. Begitulah orang yang rajin belajar akhirnya benar-benar berubah. Bukan dengan belajar lebih banyak, tapi dengan bertindak lebih cepat. Dan tetap dengan tindakan itu lebih lama dari yang terasa nyaman. Pertumbuhan nyata bukan ada di halaman buku, ada di dalam praktek. Buku yang kamu butuhkan bukan di toko manapun. Buku itu adalah cerita yang sedang kamu tulis dengan tindakanmu sendiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.